datang untuk semuanya. Yang mana saya tidak bisa menyebut satu persatu nama-nama Bapak dan Ibu. Namun wabil khusus Bapak rombongan Bapak Bupati ya. Iya. Tentunya tidak mengurangi rasa hormat kepada semua jemaah, semuanya tamu-tamu Allah. Saya di sini bertindak sebagai pelayan tamu Allah ya, bukan ustaz tapi guide. Guide itu orang yang cuma tahu jalan, nanti bawa ke hotel, bagikan mobil untuk Bapak Ibu ziarah atau pergi ke Mekah nanti. Itulah saya. Jadi tepatnya bukan ustaz akan tetapi guide yang dipercaya oleh Travel Media Wisata untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian, membantu kebutuhan Bapak Ibu sekalian selama berada di kota suci yaitu Mekah dan Madinatul Munawwarah. Baik, sebelum kita bergerak lebih jauh, mungkin belum ada yang belum kenal ya. Tapi kalau sudah gabung DWA-nya Budeis atau berangkatan 30 Agustus sudah ada di sana. Saya sudah ada di setiap grup WA yang di Gorontalo. Tapi lebih jelasnya lagi, nama saya Muhammad Alwi dari Madura. Alhamdulillah dipercaya oleh Travel Media Wisata untuk melayani tamu-tamu Allah, khususnya jamaah umrah atau haji. Baik, mari kita awali perjalanan kita dengan pembacaan doa. Harapan semoga perjalanan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan Bapak. Amin. Dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat-taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma kawwin 'alaina safarana waddi 'anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali والأهل والولد برحمتك يا أرحم الراحمين. Kami sebagai pembimbing Travel Media Wisata mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian untuk menyelenggarakan atau melaksanakan ibadah umrah lewat travel kami. Saran masih dibutuhkan ya, karena ini masih terus belajar untuk ke depan jadi baik atau lebih baik. Tapi tidak ada di dunia, tidak ada yang sempurna. Misalnya nanti ada kekurangan dari hal apapun, maka sebelumnya saya sebagai kepanjangan tangan dari Travel mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf ya. Kita di sini mungkin Nabawi, kalau di rumah maka langsung di meja ada. Di sini nanti harus antri. Bapak-bapak harus antri. Itulah pelajaran perjalanan haji dan umroh kita dilatih untuk bisa bersabar dan terus bersabar sampai ajal menjemput kita. Jadi bedalah nanti kadang orang saya di rumah makan anak. Di sini bukan rumah kita ya, di sini rumahnya Rasulullah. Kita adalah tamu Rasulullah dan tamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Bapak Ibu temukan nanti, karena setiap orang dalam rombongan itu tidak sama yang ditemukan. Saat si A katanya nggak ada apa-apa, si B ada saya begini-begini, si C begini-begini. Jadi satu rombongan yang dialami tentunya tidak sama. Dengan demikian maka langkah tepat yang harus diambil adalah harus bersabar. Karena bersabar itu pahalanya tidak terhingga. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kota Madinah adalah kota di mana baginda Nabi Muhammad SAW setelah 13
13 tahun di kota Mekah, diperintah oleh Allah untuk hijrah atau pindah ke Yasrib. Di sini dulunya Yasrib ya. Setelah beliau menetap di sini, lalu diubah namanya menjadi Madinatul Munawwarah atau kota yang bercahaya. Tujuan kita ke sini adalah mendaftar diri Bapak Ibu, mendaftarkan kita, mendaftar nama ayah kita, karena setiap orang yang baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka malaikat akan menyampaikan salawat tersebut, wahai Muhammad, Fulan bin Fulan dari Gorontalo sudah membaca salawat atasmu. Maka dengan begitu Bapak Ibu baca salawat dengan tidak sengaja sudah birrul walid, artinya mendaftarkan nama ayah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus kita kenal kepada Nabi Muhammad? Karena nanti kita butuh beliau. Bukan hanya kita yang butuh beliau, nanti ketika di yaumul hisab, umat semua kebingungan dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi kita Muhammad SAW kebingungan mencari pertolongan. Nabi Adam diminta pertolongan untuk menghadap Allah. Apa jawaban Nabi Adam? Saya pernah durhaka. Saya durhaka kepada Allah. Saya awalnya di surga, tapi melanggar perintah Allah, dicegah untuk mendekat ke Wahdi, ternyata memakan. Dari itu Nabi Adam menolak. Sana pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menolak. Saya pernah bohongnya Nabi Ibrahim padahal musuhnya. Ketika Nabi Ibrahim menganjurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, apa jawab Nabi Ibrahim? Karena ditanya, Ibrahim, apa engkau yang menghancurkan berhala-berhala? Tidak. Siapa? Coba lihat yang paling besar itu yang terkandung kapak. Itulah yang mungkin ngamuk. Mana mungkin batu bisa ngomong? Kalau tidak bisa bicara, kenapa kamu sembah? Kata Nabi Ibrahim. Nah, bohong yang ini dijadikan alasan Ibrahim tidak bisa menghadap Allah, malu kepada Allah. Demikian nabi-nabi lainnya, sehingga akhirnya Nabi kita Nabi SAW menjadi pembuka syafaatul kubra, pertolongan yang luar biasa, yang mana setelah pertolongan dibuka, syafaatul kubra dibuka oleh Nabi Muhammad SAW, maka nabi-nabi lain bisa memberi pertolongan pada umatnya. Maka dari itu berbahagialah Bapak Ibu sudah menjadi umat terakhir, umat baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau bersabda, tuba liman lam yarani wa lam aman. Beruntunglah, diulangi 3 kali. Beruntunglah orang yang beriman kepadaku sementara tidak pernah melihat. Maka kita termasuk umat yang diutuskan doa-doa Rasulullah SAW. Walaupun kita tidak pernah melihat, tapi kita iman kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan diundangnya Bapak Ibu di belakang Madinah ini menjadi suatu tanda bahwa kita termasuk beliau yang dijamin masuk surga. Amin, Allahumma amin. Karena kita sudah memberi jaminan kepada umatnya. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Man atani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jadi Rasulullah sudah memberi jaminan pada umat baginda umatnya, yang mana setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Kemudian bersahabat bertanya, adakah umat engkau yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya ada. Siapakah ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Umatku yang mengikuti itulah yang mau masuk surga. Yang mengikuti sunnah-sunnahku, yang mengikuti perintahku, itulah yang mau masuk surga. Sementara wa man asani faqad aba. Sementara umatku yang tidak mengikuti lampahku, tidak mengikuti petunjukku, adalah umat-umatku yang tidak masuk surga. Semoga kita semua Bapak Ibu dan anak didik kita semua termasuk umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mau dijamin, artinya mau mengikuti perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak terlalu jauh dari airport ke hotel dan insya Allah cuma 25 atau 30 menit. Apa saja ibadah yang harus Bapak Ibu lakukan selama berada di kota Madinah? Insya Allah di sini Bapak Ibu ada waktu berapa? 5 atau 6 hari ya. Jadi selama itu Bapak Ibu harus memfokuskan semua kegiatan ibadah, yaitu dilaksanakan di dalam Masjid Nabawi, jangan sampai di luar Masjid Nabawi. Lebih-lebih ibadah wajib, yaitu sholat berjamaah. Nah, selain itu amalan yang paling dianjurkan yaitu membaca sholawat. Sholawat di Makassar, sholawat di Gorontalo sampai. Namun apa bedanya Bapak Ibu bersholawat ketika di kota Madinatul Munawwarah?
Iya, Ini jam yang 10, jam 9 apa? lewat. Yang tidak ada artinya walaupun kita 45 mengeluarkan menit, jam 9 uang malam. walaupun sampai ratusan juta 45 menit. karena salawat kita langsung dijawab oleh Tata, oleh insya Allah baginda kita mau berangkat, Nabi Muhammad ya. sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusalli alayya yusallimu alayya illa radallahu alayhi ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak satu pun dari umatku yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku pada jasadku sehingga aku menjawab